Oh ya, baik. Terima kasih. Oke, jadi kita mulai dari awal lagi. Jadi SLR itu adalah Systematic Literature Review, ya, sebuah jenis tinjauan yang mengumpulkan beberapa makalah penelitian dan kemudian merangkumnya sebagai upaya untuk kita memahami, ya, kemudian mencari ketidaksesuaian, menunjukkan kelemahan, ya, di dalam penelitian yang ada, kemudian juga dari situ kita akan mengetahui, ya, arah dari penelitian masa depan, ya, yang dapat membantu mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada. Cara lain untuk mendefinisikan SLR adalah sebagai tinjauan komprehensif, ya, atas informasi yang relevan yang dilakukan sesuai dengan pemilihan dan kriteria yang jelas dan mudah dipahami seperti yang dinyatakan oleh Ruhlen. Nah, tujuan SLR itu adalah menyajikan ringkasan pengetahuan, kemudian mengatasi ambiguitas, ya, kemudian mengidentifikasi berbagai kelemahan-kelemahan yang ada, kemudian memberikan arah penelitian masa depan, dan mencegah bias. Nah, langkah-langkah SLR itu menurut Prancis dan Baldessari itu seperti ini. Kita mulai mengidentifikasi serta menentukan kata kunci yang relevan dengan penelitian kita. Kemudian kita melakukan penelusuran literatur. Kemudian melakukan screening dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Melakukan analisis serta sintesis terhadap literatur. Mengimplementasikan kontrol kualitas, menuliskan laporan akhir, dan selesai. Nah, langkah-langkah SLR yang harus kita lakukan adalah planning, ya, kemudian searching, kemudian selection, appraisal, ya, kita melakukan eh, perencanaan, pencarian, kemudian seleksi, kemudian appraisal, penilaian, ekstraksi data, ya, kemudian sintesis data, meringkas, kemudian reporting. Oke. Nah, SLR juga selain secara kualitatif, nah ini bentuknya nanti itu adalah menurut penelitian A, bla 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 bla. Perbedaan antara penelitian A dengan penelitian B adalah bla 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 dan lain sebagainya. Nah, ternyata SLR juga bisa dilakukan secara kuantitatif, yaitu metode sintesis penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dari studi-studi sebelumnya untuk mengidentifikasi pola dan tren secara statistik atau untuk mensintesis hasil studi untuk memberikan kesimpulan yang lebih kuat. Pendekatan ini melibatkan penggunaan teknik statistik untuk menggabungkan hasil kuantitatif, ya, dari berbagai studi seperti meta-analisis, ya, untuk menjawab pertanyaan penelitian secara objektif dan terukur. Nah, jadi perbedaan kuantitatif dan kualitatif itu, kalau kuantitatif SLR-nya itu berfokus pada data numerik dan statistik. Kalau SLR kualitatif itu berfokus pada data deskriptif dan naratif. Kemudian metode analisis, ya. SLR kuantitatif menggunakan analisis statistik, sedangkan yang kualitatif menggunakan metode analisis tematik atau interpretatif. Tujuannya, kalau yang kuantitatif itu untuk mengukur efek atau hubungan secara objektif dan memberikan gambaran kuantitatif dari suatu fenomena. Nah, jadi ini adalah contoh, ya, dari penelitian eh, kuantitatif. Ya, ini adalah contoh dari penelitian kuantitatif. Nih, misalnya begini.
Penulisnya adalah Dewi. Judulnya Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. Berapa yang mensitasinya? 154. Nah, jadi kita mengurutkan judul-judulnya berdasarkan sitasinya. Oh, dari situ kita tahu bahwa yang paling banyak disukai untuk disitasi tentang COVID itu adalah implementasi pembelajarannya di sekolah, termasuk di sekolah dasar. Nah, dari situ kita bisa tahu nih. Nah, kemudian dari situ kita juga bisa tahu mata judul yang sudah digunakan dan judul yang tidak, yang belum digunakan. Nah, kemudian tren penelitian. Jadi kita kumpulkan semuanya ya judulnya, lalu kemudian kita kasih kode ya. Nah, dari situ kita bisa tahu nih, COVID-19 itu tren penelitiannya itu banyaknya itu tentang bisnis, tentang tourism, kemudian ada tentang pemutusan hubungan kerja, kinerja karyawan, ya, kemudian UMKM, pasar, dan perlambatan ekonomi. Nah, sekian. Jadi itu yang disebut dengan SLR, Systematic Literature Review. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Nazila, Alisa, bisa dipahami? Elman, bisa Dia dipahami? paham, Pak. Ya, gimana paham? Paham, Pak. Oke. Kemudian Raifan paham? Oke. Nah, jadi itu yang disebut dengan SLR. Dan SLR itu penting sebelum kita hendak ingin melakukan sebuah penelitian. Nah, jadi yang harus Anda lakukan sebelum melakukan penelitian itu coba cek dulu di Google Scholar. Nah, ini adalah cara SLR yang paling mudah, yaitu dengan cara kita melihat Google Scholar. Terlihat? Oke. Misalnya Anda ingin melihat tentang apa? Nazila, Anda ingin melihat tentang apa? Sains, informasi. Ah, oke. Perpustakaan dan sains informasi. Mari mengenal sains informasi geografis. Perilaku pencarian informasi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan informasi sebelum dan saat pandemi COVID-19. Kemudian design thinking dan penelitian epistemologi perpustakaan dan sains informasi. Sains data. Kemudian sinergi sains, teknologi dan seni. Ya, kemudian implementasi sistem informasi manajemen arsip di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, jadi ini adalah kajian-kajian sains informasi. Terus misalnya hoax ya, hoax. Misalnya Anda ingin melihat tentang hoax. Oke, Anda misalnya ingin melihat tentang hoax.
Oke, hoax ya. Eh, Berita hoax. Nah, oke, di sini terlihat analisis penyebaran berita hoax di Indonesia. Kemudian vaksin COVID di Indonesia, analisis berita hoax. Nah, klasifikasi berita hoax menggunakan metode Naib Bayes. Pertanggungjawaban pidana atas penyebaran berita bohong di media sosial. Nah, ini semuanya sudah dilakukan orang dalam bentuk jurnal. Nah, kita tinggal mencari sesuatu yang belum pernah ditulis orang dalam bentuk jurnal. Oke, cukup ya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Cukup, Pak. Oke. Baik, semakin kaya ya pemahaman kita tentang penelitian kuantitatif bahwa kita ketahui sendiri ada yang disebut dengan data sekunder dan ada eh, data primer. Data primer berasal dari wawancara, kemudian berasal dari atau pembagian angket, maka data sekundernya itu berasal dari kita mencari literatur-literatur dan jurnal-jurnal, sehingga hasil dari penelitian kita menjadi sangat kaya. Baik, jika sudah selesai dan sudah dipahami, maka saya kira pertemuan kita sudah selesai, ya. Selamat menikmati hari petang Anda, ya. Sampaikan salam saya untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.